Hari ini Men Obsession mendapat kesempatan untuk mewawancarai Patri Hanggono Ahmad. Beliau adalah rektor salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Padjadjaran Bandung. Makanya mungkin banyak akan beliau sharing tentang hal-hal yang menarik terkait kiprah beliau sebagai akademisi. Mau diceritakan Pak tentang perjalanan karir Bapak sebagai akademisi sehingga bisa dipercaya menjadi rektor? Oke, baik. Saya memulai karir sebagai akademisi di Unpad sebagai dosen pada tahun 89 ya. Saya lulusan Unpad sendiri di sini. Jadi saya sekolah di fakultas kedokteran, masuk tahun 80, keluar 87. Lalu saat itu mendapatkan kesempatan dari dekan Profesor Jamhur untuk mau bergabung bersama Universitas Padjadjaran. Awalnya kebanyakan dokter itu ingin menjadi spesialis ya. Saat itu memang oleh Prof. Jamhur saya didorong untuk menjadi dosen di bagian klinik di penyakit dalam karena saat itu memang sedang kekurangan. Hanya di tahun-tahun itu mereka yang akan mengambil spesialis itu memang harus mengikuti wajib kerja sarjana dulu istilahnya gitu. Sehingga kalau akan jadi dosen, sebelum menjadi dosen klinik mengabdi di bagian preklinik. Saat itu saya mengabdi di bagian biokimia mulai tahun 89, tidak lama setelah lulus ya. Sebenarnya sejak 88, hanya resmi diangkat sebagai pegawai negeri itu 89. Nah, di bagian biokimia saya juga mendapatkan pembelajaran cukup baik bahwa ilmu dasar itu penting untuk mensupport berbagai hal, apalagi perkembangan ilmu ke depan itu sangat didasari, dilandasi ilmu kedokteran oleh perkembangan ilmu dasar. Maka pada saat ada kesempatan bersekolah ke Jerman saat itu, mengambil program doktor, ya saya apply. Nah, di Jerman saya belajar tentang biokimia klinik, mengambil S3 tahun 91, kembali 95. Ada inspirasi penting sebetulnya ya. Kemajuan satu bangsa itu penting didasari oleh kemajuan risetnya gitu, ya. Dan kebetulan tahun-tahun itu memang sangat dikenal peran Profesor Habibie dengan Jermannya, pengembangan iptek di Indonesia. Sepulang dari Jerman ya beralih haluan saya, tidak berbicara tentang dokter spesialis lagi, tentang klinik lagi, tapi berbicara tentang pengembangan ilmu kedokteran dasar. Dan saat itu sedang berkembang boomingnya biologi molekuler. Maka saya fokus pada riset. Nah, di saat riset dikembangkan, saat itu banyak grant bisa saya peroleh. Hanya tahun-tahun itu saya berpikir lagi, riset ini step berikut sebetulnya setelah pendidikan yang baik begitu. Gak mungkin kita punya ilmuwan yang kuat di bidang riset kalau pendidikan itu sendiri tidak kokoh gitu. Nah, di tahun-tahun itu berpikir keras kami bersama-sama gitu ya, bagaimana sebetulnya membangun pendidikan yang memang baik saat itu, terutama di pendidikan kedokteran ya. Ada satu gap yang terlihat antara sektor ilmu dasar dengan klinik atau terapan. Ada gap yang cukup kuat antara pendidikan dan implementasinya gitu. Maka di saat itu kami memikirkan ini harus didekatkan nih antara ilmu dasar dan klinik dan masyarakat gitu. Nah, kebetulan Kementerian Pendidikan waktu itu Dikti dan Dikdasmen belum berpisah ya. Jadi Kementerian Pendidikan Nasional memberikan kesempatan bagi berbagai program studi mengajukan grant kompetitif ya untuk pengembangan prodinya, pengembangan fakultasnya yang didanai oleh Bank Dunia. Namanya Quality of Undergraduate Education, Q Project namanya gitu. Kami apply, alhamdulillah mendapatkan, dan kunci penting saat itu adalah bagaimana kita mengembangkan suatu proses pendidikan yang kuat implementasinya dan mengintegrasikan tadi dengan penguatan IT. Karena tahun-tahun itu IT itu menjadi kunci penting untuk pengembangan pendidikan. Yang tujuannya pendidikan kita harus punya standar internasional. Jadi kita berpikir beyond the national market saat itu. Perkembangan iptek yang begitu pesat tidak mungkin seluruhnya disampaikan pada proses-proses pembelajaran.
Ilmu ini kan berkembang terus. Masa semua yang diperoleh diberikan terus pada mahasiswa? Maka konteks pentingnya dibangun kemampuan belajar mandiri seumur hidup. Sehingga pada saat mahasiswa lulus, walaupun perkembangan ilmu berjalan terus, sudah berkembang pada dirinya bagaimana mendapatkan berbagai informasi itu secara mandiri dengan kekuatan IT gitu. Nah, dikembangkanlah aspek tadi supaya bisa mengintegrasikan pembelajaran harus berbasis masalah. Nggak bisa saja kita berbicara teoritis, harus teori ini harus bisa dikemas atau dipelajari untuk menghadapi masalah yang ada. Nah, saat itu kami mengembangkan proses pendidikan berbasis masalah atau problem based learning ya, dengan mengembangkan student centered waktu itu. Lalu masalah-masalah klinik dieksposkan lebih awal. Nah, tapi kunci pentingnya bagaimana kita menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan. Saya sebut waktu itu lulusan kita harus layaknya ya stem cell yang pluripoten, jadi sel yang bisa berkembang jadi apa saja. Dan dimulai tahun 2000-2001 saat itu kami kembangkanlah program ini yang awalnya prototypingnya kami gunakan karena adanya mahasiswa asing yang memang berminat ke sini. Nah, 1 tahun kami kembangkan, 2-3 tahun akhirnya ini menjadi prototipe yang dikembangkan pada seluruh mahasiswa. Nah, dari situ bergeser lagi nih. Saya bukan bergerak banyak di aspek riset basic science lagi, akhirnya berkembang pada pengembangan pendidikan akhirnya gitu. Jadi itu karirnya. Nah, dari situlah pimpinan fakultas melihat bahwa layaknya dosen, awalnya kan kebanyakan dokter itu sekolah menjadi dokter. Lalu direkrut menjadi dosen. Sebagai dokter ahli dia, ahli bedah ahli dia. Tapi menjadi pendidik belum tentu karena dia tidak sekolah sebagai seorang pendidik. Disitulah dikembangkan bahwa sebagai seorang dosen harus mendapatkan pendidikan, ya, menjadi dosen. Ya. Kita jadi dosen hanya jadi dosen. Nah, saat itu sudah difikirkan oleh pimpinan fakultas, pimpinan universitas bahwa kamu harus sekolah katanya. Nah, tahun akhir 99 saya disekolahkan ke Amerika. Kamu sekolah untuk menjadi dekan. Memang berbicara sekolah tentang pendidikan kedokteran. Ya. Lalu saya juga mendapatkan kesempatan ikut course sebagai Deans, ya, International Deans Course di Jerman. Dari situlah saya berpikir harus kita siapkan generasi-generasi berikut di samping punya kekuatan ilmu. Di perguruan tinggi ini dosen harus juga dididik, bahkan harus disiapkan menjadi seorang pengelola atau pemimpin gitu. Dengan dasar tadi Unpad mengembangkan satu pendekatan yang saya kira secara global sudah mulai diintroduksikan tahun 2010 ini ya, yang disebut sebagai pendidikan transformatif ya. Bagaimana proses pendidikan ini berjalan komprehensif, tidak hanya di kampus tapi juga interaksi dengan dunia luar kampus kuat ya. Bahwa semua yang dimiliki kampus harus sebanyak mungkin, seoptimal mungkin bagi kepentingan masyarakat. Itu akan terjadi kalau sejak dini proses pendidikan diekspos gitu. Maka saya sekarang mengembangkan di kampus ini. Kalau dulu sering ada keluhan mahasiswa punya kegiatan ekstrakurikuler atau aktivitas itu dibatasi oleh akademik kan gitu, minta izin lah. Sekarang saya katakan tidak boleh akademik mengganggu kegiatan kemahasiswaan, saya bilang. Karena modal pentingnya pendidikan ini adalah menghasilkan lulusan yang memang komprehensif. Nah, caranya bagaimana kegiatan mahasiswa ini harus integrated dengan akademik, gitu, ya. Nah, akademiknya juga jangan dibatasi oleh hal yang konservatif, gitu. Karena dunia akademik ini harus langsung terpapar, berkait dengan dunia nyatanya, gitu. Nah, banyak upaya. Saya sangat menghargai ya, memang ini terobosan yang baik. Kementerian Ristek Dikti mendorong kekuatan hilirisasi ya. Bagaimana pengembangan ilmu dirasakan oleh masyarakat ya. Nah, strategi penting sebetulnya kenapa sekarang kita mengalami sedikit kesulitan menghilirkan ini berkait dengan industri. Karena tidak sedikit riset-riset yang dikembangkan oleh perguruan tinggi itu inisiasi awalnya lebih banyak pada basis referensi, bukan pada permasalahan yang real dihadapi. Kenapa begitu? Karena dunia perguruan tinggi tidak banyak berkaitan dengan masyarakat. Konsep yang kami bawa dengan dasar tadi sekarang kerjasama dengan 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat
bersama Provinsi Jawa Barat itu kami jalankan. Saya menunjuk semua dekan itu menjadi duta besarnya Unpad di kota kabupaten ini. Proses pendidikan ini, risetnya harus juga berkait, sebisa mungkin menggali berbagai potensi, mengembangkan berpotensi yang ada di Jawa Barat. Dimulai misalnya sekarang kami terlibat langsung dalam pengembangan Geopark Ciletuh. Itu sekarang akan menjadi UNESCO Global Geopark ya. Di berbagai teman di Indonesia sudah mengenal bahwa Unpad punya program profesor masuk desa. Jadi bukan hanya TNI masuk desa, tapi profesor masuk desa. Intinya apa? Kalau profesor pergi ke sana, pasti doktornya ikut, mahasiswanya ikut. Kita bisa melihat betul tantangan ilmu tahun itu apa, ya. Dari situ kami pun bisa mendapatkan informasi, ya. Tantangan-tantangan, dapat ilmu baru, gitu ya. Dan itu real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Sehingga pengembangannya bisa langsung diperoleh ke sana, gitu. Riset bisa banyak. Dan itu menjadi daya tarik global. Kalau kita berbicara ilmu yang sudah mengglobal, persaingannya kuat. Tapi kalau berbicara tentang genuine ya, apa yang ada di masyarakat, ini mempublikasikan juga lebih mudah. Karena apa? Itu hal baru pasti gitu. Dan keunggulan akademik itu terciri ya dari konsep pengembangannya yang didasarkan pada riset. Sehingga kami mendorong betul-betul, ayo kembangkan riset. Riset ini bukan hanya domainnya postgraduate, sejak undergraduate sudah dikenalkan ya. Dengan riset menjadi dasar pengembangan, dan risetnya menjawab tantangan yang ada di masyarakat, sehingga hilirisasi akan mudah dikembalikan. Dan tidak sedikit bahwa lamanya sekolah, baik S1, S2, S3, itu ganjelannya di riset biasanya gitu, di tugas akhir. Maka kalau risetnya maju oleh dosen, dosen melibatkan mahasiswa, bukan hanya produk riset, tapi proses pendidikan bisa ikut dipercepat, dan masyarakat mendapatkan manfaatnya. Karena saya berkeyakinan there's no development without research. Maka R&D itu lebih disatukan kan gitu. Dan itu ciri kuat perguruan tinggi. Di perguruan tinggi atau pendidikan tinggi itu harus memegang kunci riset ini secara baik begitu. Nah, alhamdulillah sebetulnya sejak 30 tahun yang lalu sampai sekarang masih terus kami pertahankan dan kami perkuat lagi. Kunci kuat ilmiah atau akademik Unpad itu yang dituangkan dalam pola ilmiah pokok adalah bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional. Ini dulu dicetuskan oleh tokoh-tokoh kami terdahulu. Ada Prof. Mukhtar Kusumaatmadja. Beliau adalah rektor Unpad kelima, masih ada sekarang ya. Pernah menjadi Menteri Luar Negeri, pernah menjadi Menteri Kehakiman, dan beliau pencetus hukum laut penting untuk kita ya, yang menekankan wawasan Nusantara, zona ekonomi eksklusif, di mana kita punya batas laut ya yang lebih luas sebagai negara kepulauan ya. Penciri akademik kuat kami di dua sisi tadi. Bagaimana menjaga norma hukum. Hukum itu bukan hukum mau hukum adat, hukum internasional, hukum bis, semua terkait ya. Norma ya, regulasi. Kita tahu sekarang tantangan negara kita. Banyak peraturan, perundang-undangan yang begitu ribuan, saling tumpang tindih. Ini kan harus kita bereskan ya. Nah, kunci kuatnya sebenarnya berbicara hukum itu beranjak pada etika sebetulnya ya. Nah, di saat kita juga mengembangkan berbagai riset, inovasi, maka kami kembangkan satu konsep innovatics namanya. Berinovasi tetap menjaga etika gitu ya. Ini juga keseimbangan antara satu kemajuan ekonomi dan konservasi lingkungan harus kita jaga. Ini kan trade off-nya selalu gitu ya. Pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, eksplorasi. Sisi lainnya lingkungan gimana nih? Kadang-kadang korbankan. Ini harus kita jaga. Disitulah peran hukum akhirnya. Lalu lingkungan juga tidak hanya berbicara fisik, tapi juga biologiknya, sosialnya. Ya, ini kami jaga sungguh. Jadi di berbagai aspek kegiatan keilmuan kami, dengan diversitas ilmu yang makin luas, selalu dijaga. Norma, regulasi, lingkungan, dan ujungnya dalam pembangunan nasional. Harus memberi maslahat. Nggak ada arti ini kembangkan kalau bangsa kita tidak ikut berkembang. Jelaskan ini juga Pak tentang pusat-pusat unggulan yang dicanangkan oleh terutama yang Bapak inisiatif. Baik. Nah, saat ini kami punya beberapa pusat unggulan yang memang kami jagokan lah. Satu Center for SDG Studies ya. Jadi karena tadi Indonesia harus ikut tanggung jawab kan ya. Di saat 2015 ini digulirkan, kita sebagai salah satu negara sponsor dikembangannya SDGs dari 3 negara yang ada kan. Ya, jadi
Dan ini menjadi kepentingan kita, bukan ya. Maka dengan dasar itu kami memandang penting di samping pola ilmiah pokok Unpad berbicara itu ya. Nah, SDGs Center ini dipimpin oleh Profesor Armida Alisahbana. Saya kira itu tokoh yang tepat untuk itu. Jadi tahun ini insya Allah kami akan meluncurkan nanti ya di saat Dies satu data dasar sebagai pegangan rencana aksi untuk implementasi SDGs dari peta implementasi SDGs di 27 provinsi 34 provinsi ya, di seluruh provinsi ya. Nah, tapi khusus untuk Jawa Barat semua kota kabupaten ada datanya gitu ya. Jadi kalau Indonesia provinsi, kalau Jawa Barat semua kota kabupaten. Ini mudah-mudahan terselesaikan nih menjadi satu buku penting landasan data awal untuk rencana aksi ke depan. Pusat unggulan kedua yang kami kembangkan adalah Unpad BUMN Center of Excellence. Jadi tahun lalu ya itu kami resmikan ini bersama Ibu Menteri BUMN. Kuncinya apa? Negara kita punya badan usaha milik negara yang begitu strong, kokoh ya. Ini harus disinergikan. Saya kira logonya atau semangatnya BUMN juga itu ya, bersinergi untuk negeri ya. Nah, kami berusaha ikut bersama-sama, terutama tadi bagaimana kita punya data center yang kuat, menyatukan berbagai potensi BUMN ini dengan pendekatan akademik gitu ya. Lalu center terpenting berikut adalah ASUP Jabar, Aliansi Strategik Unpad Jabar. Nah, disingkat ASUP Jabar. ASUP itu bahasa Sunda, masuk artinya gitu ya. Nah, pusat unggulan ini mengintegrasikan, memfasilitasi riset-riset pengembangan akademik kita di 27 kota kabupaten. Jadi from West Java for Indonesia to the world through SDGs gitu. Selain yang tadi Bapak sebutkan tadi, masih ada ini nggak sih Pak, obsesi dari Bapak atau target Bapak ke depannya terhadap Unpad ini, terutama untuk menjadi berdaya saing internasional itu Pak? Ya, sebetulnya insya Allah kalau strategi atau prinsip-prinsip ini dikembangkan ya, apa yang dicanangkan bersama-sama dalam mendorong daya saing bangsa ya. Kalau perguruan tinggi kan indikatornya akademik tadi ya, riset yang memang baik, publikasi yang baik, insya Allah akan tercapai itu ya dengan sendiri. Karena tadi ini secara mendasar kita tidak, goalnya sebetulnya bukan goal publikasinya, tapi di saat kita memberikan maslahat, berbicara tentang konteks pembangunan untuk masyarakat, apalagi Unpad sejak tahun 2014 mendapatkan SK sebagai PTNBH ya, dan 2017 dideklarasikan pengelolaannya secara utuh. Indikator keberhasilan perguruan tinggi sudah tidak berbicara di akademik yang konservatif, bukan berbicara IPK lulusan, bukan berbicara jumlah publikasi, tapi seberapa besar kita punya kontribusi dalam membangun ekonomi gitu. Filosofi hidup Bapak apa Pak? Ya, berulang kali kalau saya ditanya oleh para mahasiswa ya kuncinya sebetulnya ya mendapatkan ridho Allah ya. Kita ikhlas ya. Terus saya sering bilang jadilah anak yang soleh kan gitu ya. Kalau sudah soleh ya apalagi yang mau kita kejar kan sebetulnya. Saya yakin kalau tujuan kita ke sana hal tadi akan terlewati semua. Iya. Kalau dari sekian fakultas yang ada di Unpad yang sudah terakreditasi berapa Pak? Mayoritas ya, karena Unpad sudah secara institusi sudah terakreditasi A. Saya kira internasional. Baru satu, program studi Magister Manajemen ya. Nah, ini juga sedang kami dorong. Nah, hanya saya selalu menyatakan pada teman-teman, ingat ya, itu hanya proses loh. Jadi goalnya jangan seperti gini. World Class University ranking itu bukan tujuan akhir sebetulnya. Akreditasi juga bukan tujuan akhir. Jangan sampai nanti yang kita kejar akreditasinya gitu. Ini proses saja. Selama kita yakin yang kita lakukan ini betul-betul transformatif untuk kemaslahatan masyarakat, itu akan terlewati itu. Saya tidak jarang ya di nasional saja. Begitu mau akreditasi ramai semua mempersiapkan diri, setelah itu sudah kan itu. Prestasi yang ditorehkan Unpad selama kepemimpinan Bapak itu apa aja, boleh disebutkan beberapa Pak? Ya, saya lebih senang pihak lain yang melihatnya lah gitu. Jadi ya nanti kan
bisa dilihat ke Direktur Tata Kelola ya. Ya salah satunya kami pernah mendapat penghargaan sebagai kampus dengan keterbukaan informasi publik. Waktu itu penghargaannya diserahkan oleh Pak Jokowi. Lalu terbaik untuk pengarsipan ya di perguruan tinggi tahun berikutnya ya. Lalu ya alhamdulillah kami bisa mempertahankan sebagai perguruan tinggi dengan peminat tertinggi terbanyak ya. Ya sisi akademik kami harus memang berjuang lebih keras lagi sekarang ya. Tapi insya Allah kami optimis ya. Di saat kita bersama-sama ya bisa saling bersinergi ya, melakukan pendekatan transdisiplin juga dengan masyarakat dan teman-teman yang lain, majunya kita ini merupakan kemajuan bersama-sama nantinya gitu aja ya. Terus kalau misalnya menurut Bapak ada yang ingin disampaikan nggak Pak kepada pemerintah terkait dengan dunia pendidikan saat ini? Ya, satu hal mungkin tadi ya, peta pendidikan yang ada, kan ini kita berbagi ya. Satu perguruan tinggi itu menjadi harapan besar untuk punya leverage yang kuat ya, karena pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus berbagi peran. Nggak bisa semua perguruan tinggi melakukan hal yang sama lagi. Yang mendasar ada ya, mandat dasar. Tapi masing-masing harus punya keunggulan apa ya. Lalu juga harus ada peran terhadap wilayahnya masing-masing. Sekian wawancara saya dengan Pak Tri Hanggono, sangat menginspirasi. Untuk lebih lengkapnya bisa diakses di majalah Man Obsession edisi Mei 2017 atau di www.manobsession.com.